Salah satu kabar gembira orang yang hadirin maulid, tanda gembiranya dia dengan Nabi Muhammad, tanda senangnya dengan Nabi Muhammad. Dan gembiralah kita yang hadir duduk di malam hari ini. Insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Abu Lahab yang kafir, dosanya, siksaannya diringankan. Lalu bagaimana kita yang mukmin, betul? Bagaimana kita yang muslim, senang sama Nabi Muhammad, gembira dengan nama Nabi Muhammad. Ini yang bikin kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni lama nafi'an wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Semuanya astagfirullah rabbal baraya. Ya Allah, dengan istighfar yang kami bacakan ya Allah, dengan peringatan maulid ini ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan khilaf lalai kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah, terima amalan kami ya Allah, berahmatika ya arhamar rahim. Sekali lagi lebih kuat, astagfirullah ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Terima taubat kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa bertobat kepadamu ya Allah. Amalan salihah, amalan makbulah. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dosa kita diampuni. Pak, Bu, manusia tidak ada yang luput dari dosa. Saya banyak dosanya, saya banyak lalainya. Bisa saja saya yang lebih jelek di pandangan Allah dibandingkan bapak dan ibu-ibu dan santri yang ada di sini. Tapi kita berharap dosa kita di masa lalu, sebanyak apapun kita dosanya di masa lalu, jangan pernah malu buat tobat sama Allah. Ustaz, saya banyak zina di masa lalu, Ustaz, saya banyak judi di masa lalu, Ustaz, saya pernah makan uang haram di masa lalu. Jangan malu tobat kepada Allah, karena Allah selalu membuka pintu tobatnya lebih luas, lebih lebar daripada selebarnya kita punya dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Karenanya jangan pernah malu. Kadang-kala yang bikin malu setan, setan yang bikin malu kita. Kalau emang malu berhenti itu maksiat, bukannya malu untuk tobat. Kalau kita malu untuk tobat kepada Allah, sesungguhnya malu itu datangnya dari setan, bukan datangnya daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jangan pernah malu, jangan. Ustaz, saya malu mau ngaji, sebenarnya saya udah bosan dengan maksiat saya, tapi saya ngaji malu. Jangan malu. Malu itu datangnya dari setan. Jangan. Justru datang ngaji. Datangin kita punya guru. Datang kita ke musola, datang kita ke masjid. Inilah yang betul-betul kita malunya datang kepada Allah, bukan malunya datang daripada setan. Betul tidak? Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan jangan pernah putus asa ngedoa kepada Allah dengan banyaknya dosa kita. Allah lebih senang hambanya yang minta daripada hamba yang tidak pernah minta. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan dosa kita diampuni. Ibu-ibu kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya malam hari ini turun rahmat dan maghfirah. Para ahli kubur yang ada di belakang kita dengan bacaan kita, mudah-mudahan turun rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal
Inilah dengan berkah Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq niwan daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq Hadrah ini ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ashani wal daraji atfatan ya jiratal ya wailal judi wal karam nahnu jiranun bidhal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranun bidhal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wal karami al-fatani ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami Rabbi fanafana bibarakatihim wahdina al-hasana bihurmatihim Rabbi fanafana bibarakatihim wahdina al-hasana bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatihim minal hitami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani Allahumma salli alaihi ya Rasulullah berikan syafaatmu kepada kami kelak di hari kiamat ya Rasulullah ya Rafi'al syani wal karami atfatan ya jiratal alami ya wailal judi wal karami Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dengan berkat Nabi Muhammad. Selanjutnya apa kata Allah? Falyafrahu. Kita diperintahin buat gembira. Kita diperintahin buat senang. Kita kudu bahagia Al-Quran jadi kitab kita. Kita kudu bahagia Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Jangan pernah malu mengakui Al-Quran kitab kita. Jangan pernah malu mengakui Nabi Muhammad kekasih kita. Mengapa? Ini perintah Allah. Falyafrahu, gembira, gembira, bahagia, bahagia, senang, senang. Jadi ini ayat jadi dalil. Dalil apa? Dalil buat kita ngerayain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, yang ngelamun ayah. Kayaknya sedih sama baca istighfar ya Bu ya. Bu sedih baca istighfar ya Bu ya. Saya perhatiin ada ibu yang ngucek air matanya. Masya Allah. Mudah-mudahan tanda khusyuk. Iya. Dosa kita semua diampunin. Amin. Iya. Tapi takutnya ngucek-ngucek ngantuk. Ngucek ngantuk apa buat ngucek apa itu? Nah, Bu. Jawab. Bu. Alhamdulillah. Bu. Jadi kita diperintahin gembira, bahagia. Ini dalil maulid. Jadi kalau ada orang yang ngeharamin maulid, katanya bid'ah, dolala, masuk neraka, bebangusannya tolol. Kalau kata saya punya guru almarhum Kiai Haji Ahmad Sujai, gampang tuh. Oh, beliau kalau udah ngomong tolol sama orang yang haramin maulid, udah medok jasa.
tolol. Gitu tuh. Betul nggak? Mudah-mudahan guru saya diampunkan dosanya, ditempatkan di surganya Allah, dan saya mendapatkan maunah dan barakahnya. Betul nggak? Kenapa saya anggap tolol? Dikatakan maulid bid'ah, muka lu yang bid'ah. Betul? Saya mau tanya, muka dia ada nggak di zaman Nabi? Hidungnya pesek, kulitnya hitam. Betul? Orang Arab hidungnya mancung-mancung. Orang yang hidup di zaman Nabi, gagah-gagah, tinggi-tinggi, kulitnya bersih-bersih. Maulid dikatain bid'ah, masuk neraka, bebangusannya. Bid'ah, tapi di rumah punya Alphard. Saya mau tanya, bid'ah itu sesuatu yang ada di zaman Nabi. Saya mau tanya, muka dia ada nggak di zaman Nabi? Bid'ah mukanya. Betul? Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak Alphard? Ada nggak Fortuner? Yang ngarapin maulid punya Fortuner. Kalau seandainya ngomong maulid bid'ah, lu jangan pakai Fortuner, lu pakai onta kemana-mana. Betul? Iya. Masya Allah, ini orang yang paling bahlul. Betul? Makanya yang gak senang sama Nabi Muhammad lahir cuma satu, Bu. Apa? Iblis. Pak, yang gak senang sama Nabi Muhammad lahir iblis. Cuma iblis. Kenapa? Semua bergembira, semua terang, burung-burung bernyanyi, matahari berseri. Terus sang Nabi dari Allah Rabbi, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Betul? Jadi nggak ada yang sedih ketika Nabi Muhammad kecuali setan iblis menangis. Salah satu kabar gembira, orang yang hadirin maulid, tanda gembiranya dia dengan Nabi Muhammad, tanda senangnya dengan Nabi Muhammad. Dan gembiralah kita yang hadir duduk di malam hari ini. Insya Allah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Abu Lahab yang kafir, dosanya, siksaannya diringankan. Lalu bagaimana kita yang mukmin? Betul? Bagaimana kita yang muslim senang sama Nabi Muhammad, gembira dengan nama Nabi Muhammad? Ini yang bikin kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau Nabi Muhammad lahir bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya dianjurkan saat bulan Mahalul Qiyam, Bu, ini banyak kejadian. Ada salah satu orang yang cerita, wallahu alam bil muradi, tapi saya yakin dengan doanya, yakin dengan ceritanya. Banyak yang doanya terijabah saat dia berdoa pada Mahalul Qiyam. Jadi saat Mahalul Qiyam, besok-besok ngadirin maulid di mana, baca doa. Apa yang kita punya hajat, minta sama Allah. Kita pengen punya anak soleh, saat Mahalul Qiyam, minta sama Allah. Ada orang minta hajat kepada Allah, dia baca saat Mahalul Qiyam. Ini cerita kepada saya. Di 2016 terijabah pada saat 2021. Dia bermimpi dengan seseorang, ini adalah hasil doamu pada saat 2016 engkau berdoa pada saat Mahalul Qiyam. Jadi saat Mahalul Qiyam berdoa sama Allah. Yang punya anak, doain anak. Yang suaminya lagi rezekinya pailit, doain suami kita rezekinya biar banyak. Yang istri kita lagi ngambek kayak ngomel ayah, sedih ayah, nangis saya atau apalah, doain istri kita. Yang kita punya hutang, doain hari itu saat Mahalul Qiyam biar hutang kita dilunasin sama Allah. Ini saya yakin. Dia bercerita dalam impiannya tersebut,
Karenanya jangan sepelein dengan maulid Nabi kita Muhammad. Makanya Imam Ja'far di dalam kitab Maulid berjanjinya, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, kata Imam Ja'far, buat orang yang ngagungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca doa, apalagi seperti yang tadi baca, Rabbi farhamna jami'a wa mu'ad Rabbi far min jami'il salihati. Itu doa. Rabbi farhamna jami'a, ya Allah sayangilah kami seluruhnya. Itu doa. Angkat tangannya kira begitu mah tuh. Apalagi kira Rabbi gfirli zunubi, ya Allah bibarakatil hadi Muhammad, ya Allah Rabbi faghfirli bibarakatil. Angkat tangannya sambil baca amin. Ini mau kira malu diam. Berdiri kayak begini, duduknya begini lagi. Masya Allah. Yang lebih parah sambil sedekah sambil ngerokok lagi. Wah, ada nggak yang begitu? Waduh, makhluk dia ngerokok. Doanya mustajabah di situ, jangan ngerokok. Masya Allah. Jangan ngerokok. Baca amin, amin, amin ya Rabbal. Begitu. Di mangguran badang haneng ya. Ada yang kegebek kaya begini. Amin Rabbi amin. Biaran yang baca tuh kayak RT Hasan tadi, Rabbi faghfirli zunubi amin. Gitu. Bibarakatil hadi Muhammad amin. Begitu. Ntar kira kita jamaah jawab baru Rabbi faghfirli zunubi, ya Allah bibarakatil hadi Muhammad, ya Allah. Beliau baca lagi Rabbi faj'al mujtama'na amin. Begitu. Kita baca amin. Jangan pada ngelamun baik, apalagi sambil ngerokok. Masya Allah. Jangan. Bahkan dianjurin waya maulid jangan ada yang ngerokok, tunda dulu ngerokoknya. Emang kenapa Ustadz? Ada kejadiannya di zaman siapa? Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu wali kutub, Al-Imam Al-Kutub Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya dapat dari saya punya guru ijazah wiridan khos daripada Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Suatu wiridan istighfar. Apa kata beliau? Ini kudu percaya, beliau itu kutub, wali besar. Salah satu Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu percaya sama keramatnya wali. Kalau kita percaya sama keramatnya wali, sebab mereka diberikan kelebihan daripada Allah karena mereka adalah pewaris dari pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan golongan Wahabi, kita nikahi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyyin, itu harus percaya dengan keramatnya wali. Beliau itu wali kutub. Pernah dalam suatu ketika beliau jalan untuk menghadiri satu maulid. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering mimpi ketemu Nabi, sering ngelihat Nabi baik dalam impian maupun dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Wali. Kalau kita mah bukan wali, banyak maksiat, banyak munkarat, makanya malamnya nggak pernah ngimpi ketemu Nabi. Betul? Saya mau tanya orang Rawalumpang, ada nggak yang ngimpi ketemu Nabi? Kebanyakan ngimpi ketemu Nabi apa ngimpi ketemu setan kira-kira? Ngimpi dikejar-kejar anjing apa ngimpi ketemu sama ulama? Betul? Ngimpinya kita mah dikejar-kejar anjing lulu, sama jatuh dari jurang, sama ngimpi ngompol dah. Betul? Iya. Kudu percaya. Apa akhirnya dikatakan oleh beliau? Kata beliau bertemu dengan Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau kembali daripada peringatan maulid tersebut? Beliau jawab, kata Rasulullah, karena di dalamnya ada yang dukhon. Dukhon itu ada yang ngerokok, ada yang ngerokok. Jadi jangan kalau wayah maulid jangan ngerokok. Ya, masa ilok Ustadz, bebangusan lo. Kalau lo ngelihat sama Nabi nyesel lo. Betul nggak? Apalagi seandainya Allah kasih hijab keberuntungan karena nggak percaya, ternyata Nabi Muhammad melengos daripada mukanya kepada kita. Nabi Muhammad nggak mau melihat kita rugi, nyesel senyesal-nyesalnya. Betul? Makanya jangan wayah maulid jangan baca, jangan ngerokok dulu. Tunda. Jangan sepelein. Kita mah bukan wali, makanya nggak ngelihat, tapi kita wajib percaya dengan keramatnya wali. Jangan ngerokok. Beres maulid, beres marhaba, baru ngerokok nggak apa-apa. Insya Allah. Ya salah satunya begitu. Nabi Muhammad hadir setiap baca marhaba. Tadi baca marhaba, insya Allah Nabi Muhammad hadir. Kelihatan semuanya wajah-wajahnya. Ada yang ketahuan banyak hutangnya sama Nabi, kelihatan. Didoain sama Nabi biar hutangnya lunas. Iya. Udah ketawa ayah saya doain mau bet. Iya. Walaupun ketahuan Nabi hutang sama Nabi, makanya jangan pernah nggak hadir ada maulid. Justru kita banyak utang, datang di maulid biar doa kita dikabul sama Allah, hutang kita dilunasin sama Allah. Ada maulid nutup pintu, nyetel TV, rebah. Masya Allah, rugi. Inilah berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama keberuntungannya. Yang kedua, nih beruntung buat orang yang udah nyumbang, ya, mau kecil maupun besar, baik dengan uang maupun dengan tenaga. Ada kabar gembira. Apa? Makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham ke, 2 dirham ke, 1 perak, 2 perak ke, 2.000 goceng, 10.000 atau lebih dari itu, fi maulidin Nabi, dalam perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Amin. Jadi orang yang udah nyumbang buat acara maulid ini, baik besar maupun kecil, 1 perak, 2 perak atau lebih, beruntung, gembiralah manakala kalian ikhlas, manakala kalian rela, manakala kalian ada cinta dengan Nabi Muhammad. Nanti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan menjadi kawan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada panitia minta sodako buat acara maulid, jangan tutupin pintu. Apalagi ada yang nekel. Udah RT Hasan mau ngadain maulid? Iya. Kiainya siapa? Ustaz Salih. Dari mana? Rawa Burung. Urusan beliau biar gua yang ngurus. Kira-kira hebat nggak yang begitu? Ini yang nanti bakal bersahabat sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Emang berapa? 3 juta. Wah. Baru 3 juta. Gua nyawer lebih dari 3 juta. Sekarang mah gua mau berhenti nyawernya. Gua mau nyawer buat maulid. Insya Allah. Ustaz, saya mah gak kuat yang begitu. Saya mah punyanya 2.000 perak doang. Jangan malu, kasih ke RT Hasan. Kebeli aqua 4 biji gak? Betul? Dipinum sama orang yang hadir maulid, berkah, maghfirah, insya Allah Allah dapatkan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Jadi jangan sayang-sayang. Ustadz, saya nggak bisa berinfak sama harta, sama tenaga boleh? Boleh. Saya yang masang beginian nih, pepohonan dah. Ntar saya ngambil di pohon kelapa nih. Saya cacak-cacak, saya hias. Begini nih, pohon pisang ditanam-tanamin. Tahu ntar habis beres ini cabutin kagak ini? Udah nggak?
Betul nggak? Dapat pahala, tenang dapat pahala. Selagi ikhlas, ada cinta dengan Nabi Muhammad, jadi beruntung. Jadi beruntung. Nggak ada yang rugi, Bu, nggak ada yang rugi. Terus, Ustaz, saya ibu-ibu yang masak jengkol di belakang, dapat pahala nggak? Ada ibu bukan suka nanya begitu, betul nggak? Tenang Bu, kabar gembira dapat. Terlebih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta denganku bakal bersamaku di surga. Selagi kita ada cinta dengan Nabi Muhammad, kita bareng-bareng sama Nabi Muhammad di surga. Mudah-mudahan ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Kami tahu banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf di masa lalu, tapi malam hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Turunkan rahmat dan maghfirahmu ya Allah. Berikan kami umur yang panjang, kesempatan untuk taubat kepadamu ya Allah. Dan berikan kami turunan yang saleh dan salehah ya Allah. Hilangkan kesusahan kami ya Allah. Hilangkan kesempitan kami ya Allah. Berikan kami